Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ziarah kubur itu disyariatkan untuk dua tujuan. Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, mendoakan dan mengucapkan salam kepada yang mati. Mungkin lebih kepada mengucapkan salam kepada yang mati. Karena kalau doa, tidak harus kita ke kuburan. Kita habis sholat, kita doakan orang tua kita. Kita tengah malam antara azan dan qomat atau waktu-waktu mustajab, kita katakan Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca itu. Ziarah kubur akan menjadi syirik tatkala kita akhirnya minta sama yang mati. Meminta kesembuhan sama yang mati. Meminta supaya dia memberikan rezeki. Bertawakal kepada dia. Udahlah, ana serahkan kepada antum-antum yang ngurusi semuanya. Kok bisa dia suruh ngurusi yang semuanya? Dia sudah meninggal dunia. Iya, mereka hidup di alam yang berbeda. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Iya, orang-orang yang syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, mereka dikasih rezeki sama Allah. Bukan ngasih rezeki. Kita minta rezeki tetap sama Allah. Maka tolong perhatikan, itu bisa bayangkan di awal Islam ziarah kubur itu dilarang. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku dulu sempat melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Sebagian orang ziarah kubur untuk ingat dunia. Ketika rizkinya, tokonya sepi, datang ke kuburan. Toko saya sepi sekarang. Subhanallah. Kok seharusnya datang ke kuburan ingat mati, bukan ingat dunia? Makanya perlu dilihat niat-niat orang ziarah ini. Ada yang niatnya sudah untuk mencari dunia. Dan ini berbeda dengan niat disyariatkannya atau tujuan disyariatkannya ziarah kubur. Disyariatkan ziarah kubur. Ya. Dan kita ini kadang-kala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Orang tuanya gak pernah diziarahin. Ustaz, emangnya berapa tahun sekali? Ya, kunjungin untuk ingat mati. Ucapkan salam kepada bapakmu yang mati di situ. Dia akan jawab salam. Kenapa kita gak datang? Itu syariat, disyariatkan, disunnahkan ziarah kubur itu. Tapi tadi tujuannya untuk mengucapkan salam. Dan orang yang di kuburan ketika kita datang, dia tahu sama yang datang. Kenapa kita tidak datang ziarah kubur? Akan jadi syirik ketika kita minta sama yang mati. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan nantinya. Kalau kita akhirnya memohon dan berdoa kepada dia. Mintanya sama Allah. Dan kita perlu hati-hati jemaah. Karena terus terang Nabi SAW itu sangat hati-hati menyelamatkan tauhid umatnya. Bahkan beliau berdoa sama Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allah jangan jadikan kuburanku itu berhala yang disembah nanti. Kuburan Nabi SAW. Beliau berdoa, la taj'al qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku tempat perayaan yang selalu orang datang. Itu doa Nabi SAW. Bahkan ketika beliau mendengar dikasih tahu oleh Ummu Salamah tentang gereja-gereja yang ada di Habasyah, yang di situ ada gambar-gambar pendeta-pendeta mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza mata fihi rajulun salih, kalau mati orang soleh di antara mereka, banaw ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah buat mereka. Wasawwaru tilka suwar. Lalu ditaruh tuh gambar-gambar di tempat peribadatan mereka. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan kepada Ali, memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, "An la tada'a qabran musyrifan illa sawaita." Kau jangan lihat kuburan yang beda sama yang lainnya kecuali kau ratakan, kau samakan. Karena tadi supaya jangan sampai kita meyakini yang tidak-tidak kepada kuburan ini. Kalau mungkin orang mengatakan, anak kalau berdoa di kuburan itu dikabulkan. Dari mana kau tahu? Itu belum masuk syirik. Tapi kalau minta sama yang mati, ini yang berbahaya. Kenapa Allah mengatakan, ud'uni astajib. Kau minta sama Allah. Kau nggak perlu datang ke kuburan kalau mau minta sama Allah. Ziarah kubur adalah sunnah Nabi SAW. Itu dulu kita harus pahami. Hanya saja memang ziarah kuburan ini tidak ada penentuan waktu. Kapan saja. Dan usahakan jangan momentumnya habis Idul Fitri. Kapan saja. Kalau bertepatan memang pas Idul Fitri Anda merasa punya waktu lowong, Anda mau ke kuburan, itu hak Anda. Gitu kan? Itu dulu pertama. Kalau masalah
membaca zikir dan doa di kuburan tergantung sesuai dengan sunnah atau tidak. Dan Nabi SAW kadang-kadang beberapa pekan atau dalam sebulan menziarahi syuhada Uhud, dan beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman, antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian, gitu kan. Ghafarallahu mustaqdimin minkum wal mustakhirina minna, dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang terdahulu dari kalian yang telah mati duluan, dan orang yang akan menyusul di antara kami. Itu di antara, dan cukup banyak lafaz yang berhubungan dengan masalah ini ya. Ziarah kubur sunnah ya. Ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Dan ini sunnah Nabi. Tujuan dari ziarah kubur dua. Pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kapan dua tujuan ini dirubah, malah berbalik minta kepada penghuni kubur, maka ini ziarah yang bid'ah, bahkan ziarah yang syirik. Sesungguhnya penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karenanya tatkala dia sudah meninggal, dia tidak bisa lagi mandi sendiri, maka kita yang memandikannya. Dia tidak bisa lagi pakai baju sendiri, maka kita yang mengkafankannya. Dia tidak bisa lagi masuk dalam rumahnya kecuali kita yang mengantarkannya dalam kuburan. Dan dia butuh untuk didoakan. Bahkan yang mati syahid, orang-orang yang meninggal dunia, ya, meskipun mati syahid, dia hidup, namun hidup dalam alam barzakh, bukan sebagaimana hidup di alam dunia. Karenanya kita sepakat, para ulama sepakat, kalau ada orang sesoleh, orang paling soleh di dunia ini kalau meninggal dunia, ya, maka hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kenapa? Dia sudah meninggal dunia. Istrinya boleh dinikahi atau tidak? Boleh dinikahi. Karena meskipun dia hidup, namun hidup dalam alam barzakh, bukan dalam alam nyata. Kalau dia hidup sebagaimana alam nyata, maka istrinya tidak boleh dinikahi, hartanya tidak boleh diwarisi. Akan tapi dia hidup dalam alam barzakh. Karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud jelas masuk surga, namun perlu didoakan. Bahkan Nabi SAW tatkala menceritakan perang Mu'tah, Nabi SAW mengatakan, Fakutila Zaid syahidan, Zaid mati syahid, istaghfiru li akhikum, doakanlah ampunan bagi si Zaid yang mati syahid. Nabi mengatakan, doakanlah ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid perlu kita doakan agar ditambah ampunan, ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita minta-minta kepada penghuni kubur. Jadi kapan ziarah kubur yang harusnya fungsinya mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur dirubah fungsinya malah untuk beribadah di situ, malah untuk minta-minta kepada penghuni kubur, ya. Bahkan berdoa minta kepada penghuni kubur. Kalau di masjid tidak bisa menangis, berdoa di kuburan bisa menangis. Kalau solat di masjid tidak bisa khusyuk, solat di kuburan lebih khusyuk. Maka ini adalah ziarah yang bid'ah, yang tidak diperbolehkan, yang diingkari oleh para ulama. Yang mengingkari siapa? Ulama mazhab Syafi'iyah. Dan saya sudah nukil banyak perkataan Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i tentang masalah ini, mencari barokah dari kuburan-kuburan. Yang jadi masalah sekarang, kuburan-kuburan menjadi saingan bagi masjid-masjid. Oleh karenanya kuburan-kuburan yang ramai didatangi, yang ada masjid-masjidnya, ada masjid-masjid yang ramai didatangi, yang ada kuburan wali-wali. Kalau tidak ada kuburannya, sepi masjid tersebut. Karena tujuan mereka bukan masjid, tujuan mereka adalah kuburan.